Bapak dan Ibu semuanya, Shalom. Shalom. Kita ketemu lagi ya di PD Online Santa Monica ini. Oke, kita langsung aja. Tema kita hari ini adalah hidup yang berkenan di mata Tuhan. Nah, kalau ngomong hidup yang berkenan di mata Tuhan, itu kan ada banyak ya teladan yang kita bisa ikutin. Teladan dari Santa Flavia, teladan dari Santo Paulus, banyak sekali teladan Bunda Maria gitu ya. Tapi hari ini kita akan belajar sedikit yang berbeda. Bagaimana hidup yang berkenan di mata Tuhan, tapi menurut teladan dari jemaat Philadelphia. Nah, jemaat Philadelphia ini ada di kitab Wahyu. Mungkin surat yang jarang kita baca, tapi ternyata memberikan pelajaran yang banyak sekali untuk kita. Aku coba share screen dulu ya, sebentar. Oke, udah full ya. Hidup yang berkenan di mata Allah menurut jemaat di Philadelphia. Sebelum kita masuk ke dalam ayatnya, kita samakan dulu persepsi. Berkenan itu apa sih? Berkenan itu apa? Ini sedikit catatan. Ternyata berkenan itu adalah mempunyai hidup yang seirama dengan Tuhan. Atau mempunyai hati yang peka terhadap hal-hal yang berkaitan dengan Allah. Jadi orang yang hidupnya berkenan pada Allah tuh hati pikirannya tuh sepikiran gitu dengan Allah. Peka terhadap apa yang dia mau. Mungkin kalau kita bisa ilustrasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari ini kayak gini. Kita hidup berkeluarga ya, kebanyakan dari kita kan berkeluarga gitu. Sama anak, sama suami gitu. Kadang-kadang walaupun mereka nggak minta, kita bisa tahu, oh ini kayaknya anakku kepengen makan soto nih. Aku masakin dia soto deh gitu. Terus pas kita masak soto, si anak bilang, Mami kok tahu sih kalau aku kepengen makan soto gitu. Nah, nggak pernah ngomong, tapi ternyata hati kita punya kepekaan. Kenapa? Karena hati dan pikiran dekat. Hati dan pikiran itu dekat. Jadi menyatu. Orang kalau hati dan pikirannya tuh dekat satu dengan yang lain, semakin dekat ya. Tanpa ngomong pun udah tahu maksudnya dia apa. Udah ngerti kepengennya dia apa. Kadang-kadang kita kalau sama sahabat kita ngomong apa gitu, terus sahabat kita bilang, aku juga mau ngomong itu tadi gitu. Kenapa? Karena ada kepekaan. Nah, orang yang semakin dekat, hati dan pikirannya juga akan semakin menyatu. Maka kadang-kadang tanpa omongan pun udah ngerti maksudnya apa. Nah, di sini kita diajak untuk punya hati dan pikiran yang makin peka sama Allah, makin seirama dengan dia. Jadi tanpa kebanyakan ngomong, kita udah tahu itu orang kalau hatinya deket kayak gitu. Bedain dengan orang yang hatinya jauh ya. Orang yang hatinya jauh, apalagi kalau lagi berantem. Orang kalau berantem kan hatinya jauh nih. Walaupun teriak-teriakan satu sama yang lain, jarak 1 meter nih, teriak-teriakan sama satu lain, tetap aja kagak nyambung. Tetap aja berantem. Kenapa? Karena saat kita berantem, hati ini jauh. Jadi aku nggak ngerti maksudnya dia dan dia nggak ngerti maksudku itu apa. Karena hati jauh. Tapi orang yang hatinya dekat, itu akan makin peka dan akan makin sejalan. Walaupun tanpa kata, kita udah ngerti maksudnya dia apa. Nah, contoh yang paling bagus ya, untuk orang yang hidupnya seirama dengan Tuhan, ada banyak sebetulnya, ada banyak. Abraham itu sampai disebut sebagai bapak kaum beriman, Daud sampai Yesus pun mau disebut sebagai turunan Daud, Musa mau disebut sebagai sahabat Allah gitu. Tapi yang tampak tindakannya itu orang Samaria yang baik hati. Orang Samaria yang baik hati itu kan mungkin tidak banyak berdoa. Secara dia tidak boleh ke bait Allah kan. Jadi dianggap kafir, jadi nggak banyak berdoa. Tapi ternyata dia punya hati yang peka sama maunya Allah. Makanya dia punya belas kasihan untuk berkorban, bahkan untuk mengambil resiko. Karena apa? Karena hatinya peka sama Allah. Beda dengan orang Lewi, beda dengan ahli Taurat
yang waktu itu juga lihat kejadian yang sama, tapi nggak melakukan apa-apa. Walaupun mereka berdoa sehari-hari kerjaannya di bait Allah, tapi ternyata mereka tidak punya hati, tidak punya kepekaan. Nah, di sini sebetulnya introspeksi buat diri kita sendiri. Jangan sampai ibadah kita, apapun itu, mau PW, mau PD, mau rosario, mau novena, mau misa, mau saat teduh, jangan sampai ibadah kita itu cuma sekedar badan doang yang datang. Tapi biar ibadah kita ini membawa hati dan pikiran kita makin dekat sama Allah. Kalau hati dan pikiran kita makin dekat sama Allah, kita pasti makin peka, kita pasti makin seirama, kita pasti makin bijaksana, dan kita pasti diubahkan lebih dahulu. Mindset, pola pikir kita itu diubahkan lebih dahulu. Mau ngalah, mau diem, mau sabar, itu. Mau ngertiin orang lebih dahulu, itu. Perubahannya itu di kita. Jadi ini introspeksi untuk kita. Kalau kita mau hidup kita seirama, peka, berkenan di mata Allah, biar setiap ibadah kita benar-benar membawa roh jiwa kita makin bersatu dengan Allah. Sehingga kita makin ngerti maunya Allah itu seperti apa. Oke, Bapak dan Ibu. Bacaan kita hari ini adalah di Wahyu 3 ayat 7 dan sampai 13. Nah, di kitab Wahyu itu ada 7 surat. 7 surat kepada 7 jemaat, 7 gereja. 7 itu adalah angka lengkap, angka sempurna. Jadi ini ngomong untuk semua gereja gitu maksudnya ya. Karena 7 itu adalah sempurna gitu. Nah, dari 7 surat itu tadi kepada gereja atau jemaat yang berbeda-beda, ternyata 5 berisi kecaman. Hanya 2 surat yang berisi pujian, yaitu surat untuk jemaat di Smyrna dan surat untuk jemaat di Philadelphia ini tadi. Kenapa? Karena jemaat di Philadelphia dan jemaat di Smyrna ini tadi dikategorikan sebagai jemaat yang sehat atau indah. Gereja yang sehat dan indah. Padahal kehidupan mereka itu, hari itu, tekanannya itu luar biasa. Bapak dan Ibu, kalau ingat ya, surat Wahyu, ini kan ditulis oleh Rasul Yohanes. Berarti terjadi di masanya Tuhan Yesus. Nah, ini ada gambar situs kuno ya, itu kota Philadelphia pada waktu itu, hari ini di Turki dan menjadi situs sejarah hari ini ya. Nah, pada waktu itu, orang-orang Kristen, orang-orang pengikut Kristus, itu tuh lagi dalam tekanan yang besar. Kenapa? Karena posisi mereka itu masih ada di bawah jajahan Romawi. Dan kalau ingat, tahun 69, Kaisar menghancurkan kota Yerusalem. Nah, itu terjadi di tahun-tahun itu tuh. Dan dia membunuh orang-orang pengikut Kristus. Itu dibunuh semua. Bahkan orang-orang pengikut Kristus, orang-orang Kristen itu ada yang badannya dibakar dan dijadiin lampu jalanan kayak gitu. Termasuk semua rasul kan juga dibunuh. Cuma Yohanes doang yang dibunuh berkali-kali, tapi ternyata nggak mati-mati sampai akhirnya dia dikucilkan ke Pulau Patmos. Dan di sana dia menulis kitab Wahyu ini tadi, termasuk surat di jemaat untuk jemaat Philadelphia ini tadi. Jadi penduduk atau gereja di Philadelphia itu mengalami tekanan yang luar biasa. Bukan hanya dari bangsa Romawi yang menjajah, tapi mereka juga mengalami tekanan yang besar dari orang Yahudi. Ya, orang Yahudi bangsanya sendiri. Kenapa seperti itu? Ingat, hari itu orang Kristen, gereja baru terbentuk. Jadi masih banyak banget ahli Taurat, orang-orang Farisi, dan pengikut agama Yahudi yang konservatif yang tidak mengakui bahwa Yesus itu juru selamat, yang tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah Mesias. Mereka masih berpikir Yesus itu anaknya Pak Yusuf sama Bu Maria. Kok dianggap sebagai anak Allah? Itu pamali.
Masa Mesias datangnya kayak begitu, matinya ngenes pula. Jadi mereka tuh tidak mengakui Yesus sebagai Mesias. Maka apa yang terjadi? Pengikut-pengikut Yesus ini tadi, termasuk jemaat di Smyrna dan Philadelphia, ini dianggap sebagai sekte sesat yang harus dihancurkan. Walaupun sebangsa, sama-sama orang Yahudi, tapi ini dianggap sebagai sekte sesat. Harus dihancurkan dan tidak boleh datang ke sinagoga gitu. Jadi tekanan yang dialami oleh jemaat di Philadelphia ini luar biasa banget. Masalah mereka gede banget. Tapi mereka tetap berjuang di dalam imannya dan itu mendapat pujian dari Allah. Kita coba baca ya. Wahyu 3 ayat 7. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Nah, Bapak dan Ibu, sorry. Ini adalah pembukaan dari surat itu. Bayangkan ya, jemaat di Philadelphia ini tadi lagi dalam keadaan galau, tekanan masalah yang besar dari pemerintah Romawi, dari bangsanya sendiri, dari pemuka-pemuka agama, tidak boleh beribadah di sinagoga. Bahkan mungkin mereka juga udah mulai goyah dengan imannya. Benar nggak sih Mesias yang aku sembah, Yesus yang aku sembah ini benar-benar adalah Mesias yang dijanjikan 700 tahun yang lalu? Benar nggak sih aku berpegang sama dia dan percaya sama dia? Mungkin mereka berpikiran seperti itu. Nah, di dalam tekanan yang besar dan kegalauan itu tadi, tahu-tahu mereka terima surat. Dan surat itu dibuka dengan perkataan, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Wah, pembukaan surat ini itu tuh meredakan kegalauan mereka, ngademin kepanikan mereka. Kenapa? Karena firman ayat itu, surat itu kan dibuka. Inilah firman, bukan inilah surat. Inilah firman. Firman itu kita udah tahu, firman itu tidak sembarangan. Firman itu dari Allah. Tidak ada namanya orang berfirman. Yang berfirman itu cuma Allah. Lalu dikatakan inilah firman bukan dari siapa-siapa, tapi dari yang kudus sendiri. Nah, perkataan yang kudus ini langsung membuat mereka berpikir, wah ini Allah sendiri yang tulis surat buat aku. Kenapa? Karena tidak ada orang yang berani menyatakan diri yang kudus. Dan mereka sangat ingat perjanjian lama ya, kitab-kitab yang Taurat yang dulu mereka baca, Allah selalu menyatakan dirinya sebagai yang kudus. Akulah kudus. Hendaklah engkau kudus sebab aku kudus gitu. Ada banyak sekali ayat di mana Allah menyatakan diri, akulah yang kudus. Jadi pada saat surat itu bilang, ini firman, mereka udah dari Allah. Yang kudus, wah yang kudus itu Allah. Jadi itu kesegaran yang luar biasa banget. Kesegaran yang luar biasa banget. Nggak ada orang berani nulis, ini loh surat dari aku yang kudus. Nggak ada. Bahkan Santo Paulus pun nggak nulis begitu. Dia selalu nulis ini dari hamba yang tadinya pemberontak, tapi sekarang dipilih dan diangkat. Tapi ini mengatakan yang kudus. Jadi mereka langsung tahu ini surat dari Allah sendiri. Dan tidak berhenti di situ. Setelah yang kudus, ditekankan lagi yang benar. Siapa itu yang benar? Yang benar itu menunjukkan bahwa ini loh dia Allah sendiri yang berbicara. Yesus yang dari Nazaret itu adalah sungguh-sungguh Mesias yang sejati. Yang sudah dinubuatkan kedatangannya di perjanjian lama. Jadi ini penegasan yang berkali-kali. Firman yang kudus, yang benar. Dan kita hari ini juga tahu. Yohanes 17 ayat 17b mengatakan bahwa firmanku adalah kebenaran. Jadi kalau ada perkataan yang benar, ini ngomong dia yang benar itu adalah firman, yang benar itu adalah Allah sendiri, yang benar itu adalah Yesus yang adalah firman. Jadi penekanannya luar biasa bahwa surat ini bukan dari orang sembarangan,
tapi benar-benar dari Allah yang adalah firman. Allah adalah yang kudus, Allah yang benar, dan Dia yang memegang kunci Daud. Nah, ini pernyataan yang keempat. Kunci Daud, mereka akan langsung nyantel. Oh, dulu ada firman. Yesaya 22 ayat 2 bilang, aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Ini Yesaya 22 ayat 22 menubuatkan bahwa kunci Daud akan diberikan kepada Mesias yang nanti punya hak untuk membuka pintu kerajaan Allah. Lah sekarang surat ini bilang kalau si penulis surat ini adalah yang memegang kunci Daud. Apa enggak ini sebuah penekanan yang luar biasa, peneguhan bahwa surat ini bukan ditulis oleh orang sembarangan, tapi ditulis oleh Dia, Yesus sendiri. Jadi ini adalah kesegaran, peneguhan yang luar biasa buat jemaat Philadelphia yang mulai galau. Mengatakan bahwa ini surat dari Yesus. Kamu enggak usah galau lagi. Walaupun kamu ditolak oleh jemaat, kamu ditolak oleh bangsamu, kamu tidak boleh masuk ke dalam sinagoga, tetapi kamu enggak salah. Mereka yang salah. Yesus yang kamu sembah itu adalah benar-benar Mesias. Dan kalaupun kamu tidak boleh masuk ke sinagoga, kamu tetap boleh masuk ke dalam pintu ke dalam kerajaan Allah. Karena Yesus adalah orang yang berhak untuk membuka ataupun menutup pintu itu. Jadi ayat pertama aja, kalimat pertama aja dari surat jemaat Philadelphia ini sudah memberikan peneguhan yang luar biasa bahwa mereka itu diprotek, dikasihi, dipuji oleh Allah. Nah, sekarang pelajaran kita. Apa sih sebenarnya yang mereka ini lakukan sampai mereka itu berkenan di hadapan Allah? Apa sih sebenarnya mereka ini lakukan sampai mereka mendapat surat yang spesial, pujian yang spesial, dan peneguhan yang luar biasa dari Allah sendiri? Jawabannya ada di ayat 8. Dikatakan seperti ini, ayat 8a ya. Ada 4 hal yang Allah puji untuk mereka. Yang pertama, aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu segala pekerjaanmu. Di sini menunjukkan bahwa Allah itu melihat setiap aspek dari kehidupan kita. Bukan hanya badan lahiriah kita. Ini cuma bisa dilihat oleh orang. Tapi Allah bisa melihat jauh ke dalam itu, yaitu kesungguhan hati dan pikiran kita. Segala tantangan-tantangan hidup kita, jatuh bangun kita, usaha kita untuk mengalahkan diri sendiri, usaha kita untuk berubah, usaha kita untuk ngalah, untuk mengampuni. Tuhan melihat segala pekerjaan, perjuangan hidup kita. Nah, di sini Allah memuji bahwa walaupun jatuh bangun, walaupun mengalami tantangan-tantangan yang luar biasa, ternyata jemaat Philadelphia ini tetap setia, tetap berusaha untuk membangun iman, dan terutama tetap berusaha untuk mewartakan tentang Yesus yang adalah Mesias. Ini dipuji sebagai sebuah kesetiaan yang luar biasa. Mereka bisa pakai setiap kesempatan untuk tetap mewartakan Yesus. Walaupun tantangan mereka besar. Bapak dan Ibu ingat ya, tantangan mereka besar. Mereka itu gereja baru. Cuman selisih berapa tahun kan sama Tuhan Yesus? 20-30 tahun. Jadi mereka itu gereja jemaat baru. Masih baru, bayi, jumlahnya kecil, sedikit banget,
Udah gitu ditekan sama bangsa Romawi, ditekan sama bangsanya sendiri. Jadi mereka kecil, bayi, tapi terima tantangan luar biasa. Tapi di dalam tantangan itu mereka tetap setia, berjuang di dalam iman, berjuang untuk melakukan apa yang harus mereka lakukan dalam mewartakan kebenaran. Bandingkan kita dengan hari ini. Hari ini kita, walaupun kita di Indonesia minoritas ya, tapi kok dilihat penduduk Indonesia 200 jiwa. 10% aja 20 juta loh. Gede loh 20 juta itu. Kita usia juga udah lebih dari 200 tahun kan di Indonesia. Dan kita boleh beribadah dengan bebas, walaupun iya ada ekstremis di sini di sana yang berusaha untuk menghancurkan, tapi kita bebas beribadah. Kita bisa dibilang tidak ada tantangan yang berarti dibandingkan dengan jemaat di Philadelphia. Mungkin Bapak dan Ibu hari ini bilang, hari ini kan PPKM, susah, nggak bisa offline. Aku nggak keluar rumah, aku nggak keluar rumah. Apa yang bisa aku lakukan? Bagaimana aku bisa mewartakan kebenaran? Orang aku nggak ketemu siapa-siapa. Bapak dan Ibu, kita harus ingat ya, bagaimanapun juga hari ini Anda dan saya itu masih dikasih waktu. Selama kita masih hidup, berarti Tuhan masih kasih kita kesempatan, waktu untuk kita bisa mewartakan kebenaran. Ingat, sebagai seorang Katolik, kita ini bukan cuma berdoa untuk minta-minta, tapi sebagai orang Katolik, kita juga punya kewajiban untuk aktif. Ada bagian yang harus Anda dan saya lakukan sebagai kewajiban orang Katolik. Ya, itu yang kita aminkan tiap kali kelar misa. Pergilah, engkau diutus. Dan kita jawab amin. Walaupun online, walaupun PPKN, tetap itu kita aminkan loh. Kita masih dikasih waktu, kita masih dikasih hidup. Jadi Tuhan masih kasih kita kepercayaan untuk lakukan itu. Walaupun terbatas. Tantangan kita nggak seperti jemaat di Philadelphia. Hari itu mewartakan kebenaran, tantangannya adalah nyawa. Tapi kita bebas. Jadi bagaimana? Ya terserah Bapak dan Ibu. Bagaimana kreativitas kita memakai akal budi kita untuk mewartakan kebenaran. Ini tugas dan tanggung jawab kita selama kita masih dikasih waktu. Bisa nggak kita dengan setia melakukan ini? Bapak dan Ibu, walaupun Tuhan buka pintu ya, bukan berarti bukan berarti gampang. Enggak, tetap ada masalah, tetap ada tantangan, tetap ada berusaha oknum-oknum yang menjegal. Mungkin hari ini COVID berusaha untuk menjegal kita, tapi tetap Tuhan masih pakari kita, masih kasih waktu. Tuhan tidak pernah menjanjikan semuanya gampang. Walaupun dia buka pintu itu tadi. Tapi Tuhan janjikan kekuatan. Tuhan janjikan penyertaan. Tuhan janjikan iman. Maka bagian kita seperti jemaat di Philadelphia bersandar. Bersandar. Jangan PPKN, COVID menjadi halangan untuk kita. Karena Tuhan masih kasih kita waktu. Dan Dia lihat segala pekerjaan kita. Dia telah buka pintu bagi kita. Dan bila Tuhan buka pintu, tidak ada orang yang dapat menutupnya. Aku cerita sedikit. Kami di komunitas Thomas, kami pelayanan dengan para waria. Waria-waria ini adalah waria-waria Taman Lawang, tahu ya, yang pekerjaannya adalah PSK. 100% mereka adalah pemakai narkoba, tapi mereka adalah domba-domba yang Tuhan percayakan untuk kita layani. Jadi hari ini, walaupun PPKN, kita nggak bisa ketemu lagi dengan mereka. Biasanya kita ketemu di Samadhi 1 bulan sekali, 2 kali. Kita ketemu rutin. Tapi sejak PPKN, kita nggak bisa lagi ketemu. Tapi kita tetap ngerti bahwa mereka ini adalah domba-domba yang Tuhan percayakan pada kita. Maka kita aktif, kita yang jemput bola, kita yang cari akal budi dipakai, kita cari akal bagaimana kita bisa menjangkau mereka. 50 orang, ada yang punya HP, ada yang tidak punya HP. Maka kami cari volunteer-volunteer yang mau jadi ketua kelompok.
ketua kelompok sel. Dan akhirnya kita membuat sel group agar bisa ketemu setiap minggu. Yang punya HP boleh pakai HP untuk WhatsApp call, dipimpin satu kelompok dari kami, salah satu ketua kelompok dari kami untuk mimpin sel group. Yang nggak punya HP, rumahnya deketan, dikumpulin 4-5 orang agar bisa sel group. Jadi Bapak dan Ibu, Tuhan kasih waktu, Tuhan kasih akal budi. Hari ini kita masih hidup. Jadi baik kita lakukan apa yang memang harusnya kita lakukan dengan setia. Karena Tuhan sudah buka pintu dan Tuhan melihat segala pekerjaan kita. Walaupun tidak gampang, tetap kita berjuang seperti jemaat di Philadelphia untuk tekun dan setia. Lalu yang kedua, 8b. Aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Nah, di sini Tuhan menyatakan kalau Dia melihat kemampuan kita itu tidak seberapa. Manusia itu cuma debu dan tanah, lempung. Tapi jatuh bangun menghadapi tantangan itu, mendapatkan tantangan ini, terjatuh lagi, nyungsep lagi. Tetap bangun lagi dan berjuang. Bangun lagi dan berjuang. Bangun lagi dan berjuang. Setia pada kompetensi kerohanian. Dengan sikap berserah kepada Tuhan. Berserah itu beda dengan pasrah ya Bapak dan Ibu. Kalau pasrah itu kita berdoa aja. Tuhan tolong aku, Tuhan bukakan jalan, Tuhan perbaiki relasiku, Tuhan sembuhin aku, Tuhan tolong itu, Tuhan minta ini, Tuhan minta itu, Tuhan berkati pekerjaanku. Minta-minta doang, tapi nggak melakukan pekerjaannya. Tapi orang yang berserah beda. Dia akan melakukan apa yang dia bisa lakukan, bekerja tetap dengan maksimal, lalu berdoa, Tuhan berkati. Dan apapun hasilnya, dia bersyukur. Dia terima itu. Walaupun itu mungkin gagal, dia tetap menerima itu sebagai sebuah keputusan dari Tuhan. Jadi sikap berserah itu beda. Sikap berserah itu berarti kita menerima keputusan Tuhan. Tapi ada bagian yang harus kita lakukan lebih dahulu. Contohnya, 5 roti 2 ikan menjadi 5.000. Ya. Bagian kita sebagai anak kecil adalah kasih 5 roti 2 ikan. Sedikit. Habis gitu berserah sama Tuhan. Dan berikutnya Tuhan yang lipat gandakan. Sering kita punya mindset, Tuhan kok bisa jadikan 5 roti 2 ikan ini tadi jadi 5.000. Tuhan kok bisa lipat gandakan. Nah, Tuhan memang bisa lipat gandakan. Tapi bagian kita ini udah dilakuin belum? Kita udah berikan belum 5 roti 2 ikannya? Dan Bapak dan Ibu, kalau kita berikan 5 roti 2 ikan itu tadi, berikan dengan kualitas yang bagus. Dan berikutnya, sikap hati. Sikap hati. Kalau Tuhan mau lipat gandakan, itu haknya Tuhan. Tapi kalau Tuhan berpunya pendapat lain, itu pun haknya Tuhan. Itu sikap hati yang berserah. Tapi hari ini kita pun diminta untuk melakukan bagian kita dengan maksimal. Walaupun sedikit, lakukan, berikan 5 roti 2 ikan itu tadi dengan kualitas yang bagus. Dan kalau sikap hati kita berserah, maka Tuhan akan lakukan bagiannya sesuai dengan kebijaksanaan Tuhan. Itu tanda kalau kita berserah. Dan di situ Tuhan memuji. Aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Pujian yang ketiga. Namun engkau menuruti firman-Ku. Nah, di sini kelihatan lagi, walaupun kekuatan gak seberapa, mereka tetap berjuang menjadi pelaku firman. Ada kesetiaan pada firman itu tadi. Bapak dan Ibu, menuruti firman itu adalah rahasia hidup dari jemaat Philadelphia. Dan ini juga yang harus kita lakukan. Menuruti firman itu adalah rahasia kemenangan dari orang yang beriman. Ya.
Aku selalu membedakan, orang beriman itu berbeda dengan orang percaya. Orang percaya itu cuma sekedar percaya, tapi orang beriman itu ada karyanya. Dan karya yang dia lakukan bukan cuma sekedar pelayanan jasmani. Tuhan, aku udah lakukan ini ya. Tuhan, aku udah pelayanan itu ya. Tuhan, aku udah donasi itu ya. Enggak. Tapi ingat, Tuhan menilai. Ayat 8a itu tadi. Aku tahu segala pekerjaanmu. Tuhan menilai kesungguhan, motivasi hati kita. Percuma kalau kita pelayanan tampaknya manis di depan teman-teman kita yang lain, tapi di dalam keluarga kita jutek lah, kita marah-marah lah, kita nggak ngurusin anak lah, kita nggak bisa mengampuni sepupu lah. Percuma. Jadi seorang pelaku firman itu bisa memberikan kehidupannya dengan balance. Bukan cuma sekedar pelayanan, tapi hati dan pikirannya pun seirama dengan Tuhan. Kita sangat-sangat apal kan ya, bahwa kita orang Kristen, Katolik, selalu dituntut menjadi seorang pelaku firman. Ya kan? Iman tanpa perbuatan adalah mati. Kita sudah apal itu. Yakobus 2 ayat 17. Tapi Bapak dan Ibu, hari ini kalau Anda baca Yakobus 2 ayat 19. Itu dikatakan, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik, tapi setan-setan pun juga percaya, dan mereka gemetar. Ayat ngomong seperti itu loh Bapak dan Ibu. Jadi, kalau kita cuma percaya level Allah, iblis itu pernah tinggal loh di dalam surga sebelum mereka berontak dan dibuang ke bumi bersama dengan kita. Iblis ini ngerti firman, bahkan pernah hidup bareng dengan Allah. Lah kalau kita cuma sekedar percaya, levelnya baru sama. Jadi bagaimana biar level kita itu bisa berbeda dengan iblis? Hal yang membuat kita dan iblis berbeda adalah ketaatan. Menjadi seorang pelaku firman. Bukan hanya pada waktu PD atau misa, tapi terutama di dalam keseharian kita. Sudahkah praktek hidupku ini tadi menunjukkan bahwa aku adalah seorang pengikut Kristus? Yang sabar, yang bisa mengampuni, yang bisa nolong istri, yang bisa nolong anak-anak, yang gak gampang marah, yang mengasihi, yang peduli, kayak gitu-gituan. Yang gak egois. Ini bagian kita untuk introspeksi diri. Sekali lagi, hari ini kita masih diberi waktu. Masih diberi kesempatan untuk Tuhan. Walaupun COVID dan kita harus PPKN. Ini adalah kesempatan untuk kita memperbaiki kualitas pelayanan kita dulu. Pelayanan di mana? Di dalam keluarga. Bersama dengan tetangga-tetangga kita yang paling dekat. Dalam keluarga inti, dalam keluarga besar, tetangga-tetangga ini yang paling sering ketemu kan? Perbaiki kualitas itu. Tunjukkan bahwa saya sudah diubahkan oleh Kristus. Saya sudah berkenan, saya sudah makin peka, saya sudah makin seirama dengan hati dan pikiran Allah. Ini yang harus kita tunjukkan. Bahwa saya adalah seorang penurut firman. Dan keempat, pujian yang keempat, Tuhan bilang, dan engkau tidak menyangkal namaku. Ini adalah pengesahan di dalam imannya, tapi ternyata mereka tidak menyangkal. Ini juga yang harus kita perjuangkan ya, untuk tidak menyangkal iman itu tadi. Sering di dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kita mengalami tekanan-tekanan yang luar biasa, kita mulai mempertanyakan, di mana Tuhan? Apakah Tuhan benar-benar ada?
Aku sudah berdoa gini banyak, kenapa sepertinya tidak ada jawaban, bahkan keadaan sepertinya lebih parah. Lalu mungkin kita nggak ke dukun, tapi mungkin kita nggak nyembah patung-patung, tapi mungkin hati dan pikiran kita mulai kendor, mulai dingin. Nah, di sini kita juga hari ini lewat PPKN, kita diajak lagi untuk lebih memfokuskan diri kita kepada Tuhan. Jadi Bapak dan Ibu, apapun keadaan yang terjadi, belajar untuk tidak menyangkal namanya. Tidak di dalam hati, tidak di dalam pikiran sekalipun untuk meragukan Tuhan. Kita percaya bahwa segala sesuatu terjadi di dalam pagar perlindungan Tuhan. Walaupun mungkin itu pahit, walaupun itu mungkin berat, walaupun kita tidak mengerti, tapi orang yang beriman tidak menyangkal. Kita belajar untuk punya iman dari jemaat Philadelphia ini, yang mungkin juga tidak mengerti kenapa ditekan luar biasa oleh Romawi, oleh bangsanya sendiri, tapi tidak menyangkal. Kita belajar seperti Abraham yang disuruh nyerahin anaknya dan tetap nurut, tidak menyangkal, walaupun dia tidak mengerti. Banyak hari ini hal yang kita tidak mengerti terjadi. Kenapa ada goncangan sedunia? Kenapa ada virus yang sampai kayak begini? Kenapa ada mungkin saudaraku kena, mungkin bahkan meninggal, ekonomi goncang, apa segala macam. Jujur hari ini beberapa jam yang lalu, salah satu teman saya SMA, kami cukup dekat ya, teman-teman SMA saya tuh cukup dekat. Tahu-tahu meninggal dunia gitu. Padahal dia adalah, ya kalau dibilang dia donaturnya KWI, jadi sudah mendapat perawatan yang khusus gitu. Tapi ternyata Tuhan berkehendak lain. Nggak ngerti juga, nggak ngerti. Tapi Bapak dan Ibu, Tuhan nggak pernah utang penjelasan sama kita. Bagian kita, orang beriman, berserah. Percaya akan kedaulatan Tuhan. Walaupun tidak mengerti, tetap beriman dan tidak menyangkal Dia, walaupun di dalam hati dan pikiran kita. Ini yang dipuji oleh Tuhan kepada jemaat di Philadelphia. Nah, ternyata hanya lewat 4 poin. Nggak banyak kan? Cuman 4 poin. 1 ayat doang, 4 poin yang jemaat Philadelphia ini lakukan dengan sungguh-sungguh. Mereka dapat pujian luar biasa dari Allah. Dan Tuhan juga sediakan upah untuk mereka. Senang kan kalau ngomong upah? Nah, ini upah. Ada upah di dunia, ada di upah di surga. Jadi tidak usah nunggu upah, tidak semuanya di surga, tapi ada juga upah di dunia. Contohnya ini. Lihatlah beberapa orang dari jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi sebenarnya tidak demikian, melainkan berdosa, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Bapak dan Ibu, ada upah di dunia. Pada saat kita mengalami tantangan yang luar biasa, di mana iblis mengayak kita. Ternyata, bila kita hidupnya berkenan di mata Allah, jemaat iblis itu akan diserahkan. Karena apa? Kalau Tuhan sudah buka pintu, tidak ada yang bisa menutupnya. Bagian kita, 4 poin itu tadi dilakukan dulu. Baru kita dapat upah. Jangan kebalik ya, bukan nguber upah dulu. Tapi lakukan bagian kita, 4 itu. Maka upah Tuhan akan berikan. Satu contoh, kami pelayanan waria itu di awal ditolak di mana-mana. Di komunitas-komunitas ditolak, umat tolak. Wah, penolakan itu luar biasa. Bahkan di gereja pun kami ditolak. Karena yang dilayani ini transgender. Transgendernya transgender jalanan pula. Yang pemakai narkoba, tampangnya jelek, badannya bau, karakternya kasar. Luar biasa penolakan yang diterima itu tadi. Nah, singkat kata, setelah berjalan kiri kanan untuk cari wadah, cari tempat dan ditolak di mana-mana. Setelah berbulan-bulan, tahu-tahu
Bapak Uskup buka pintu untuk kami. Jadi kami bisa berkegiatan di katedral. Kami diberi tempat gratis dan segala macam fasilitas di sana untuk kami pakai. Bapak dan Ibu, aku enggak ngomong komunitas itu jemaat iblis atau gereja-gereja menolak itu jemaat iblis, enggak, jelas enggak. Tapi ada oknum di balik itu yang berusaha menghancurkan pelayanan ini. Tapi Bapak dan Ibu bisa lihat, walaupun iblis berusaha untuk menghancurkan pelayanan, tapi saat Tuhan membuka pintu, enggak ada yang bisa menutupnya. Kami diberi tempat. Bukan hanya kami diberi tempat, tahu-tahu ada volunteer datang, mau donasi, mau kasih makanan, mau ngajarin kebersihan, dokter ngajarin tentang edukasi gigi, dokter ngajarin tentang kesehatan, ada yang ngajarin keterampilan, ada yang ngajarin tentang keuangan, macam-macam. Dan duit selalu ada, bertahun-tahun sampai hari ini. Buat saya pribadi, saya itu benar-benar melihat mukjizat yang ada di depan mata. Belasan juta kami perlu tiap bulan untuk pelayanan 50 orang ini tadi. Tapi itu selalu ada. Dari mana? Itu upah Tuhan. Kami cuma berusaha untuk lakukan 4 poin itu tadi. Pakai waktu yang ada. Walaupun tantangannya luar biasa. Tidak gampang, tapi tetap pakai waktu yang ada. Dengan sikap hati yang berserah, dengan setia, dengan menjadi pelaku firman, tetap mengasihi dengan tulus. Dan upahnya Tuhan buka jalan. Ada bonus lain lagi yang tidak pernah disangka. Desember lalu ada 15 orang dibaptis. Sesuatu yang tidak pernah kita sangka karena kami tidak pernah mau mengkristenkan mereka. Tapi mereka minta sendiri dibaptis. Itu bukti kalau jemaah iblis tersungkur di bawah kaki Tuhan. Jadi Bapak dan Ibu, apapun tantangan Anda hari ini, walaupun cuma di rumah, walaupun PKN, walaupun ada goncangan kesehatan dan ekonomi, ingat Tuhan masih kasih waktu, masih kasih hidup. Pakai akal budi dan iman, kembangkan iman kita untuk terus melakukan hal-hal yang harus kita lakukan. Di dalam keluarga besar kita, sosial masyarakat, banyak kok yang bisa kita jangkau dengan HP. Banyak. Jadi jangan patah semangat. Janji Tuhan ini tetap ada. Asal kita lakukan bagian kita. Upah yang kedua. Karena engkau menuruti firman-Ku, untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di dalam bumi. Dilindungi dari pencobaan yang akan datang. Ini bukan berarti kita bebas dari masalah ya. Enggak, selama kita hidup di dunia, masalah juga pasti masih ada, akan ada terus. Orang cara dunia dikuasai oleh iblis kan, udah tahu semua itu. Jadi masalah juga pasti ada, tapi Tuhan akan lindungi. Berarti apa? Kalaupun kita jatuh, kita tidak akan sampai tergeletak. Sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Rumput yang, aku lupa ayatnya. Buluh yang terkulai tidak akan dipatahkannya. Sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tuhan tetap jaga. Walaupun iblis akan selalu berusaha untuk mengayak kita, tapi Tuhan akan tetap pagari hidup kita. Bahkan Ayub yang pencobaannya mungkin paling berat sedunia, Tuhan tetap pagari sesuai dengan janjinya. Pencobaan tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Ini upah Tuhan. Lalu upah di surga. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem yang baru, yang turun dari Allahku, dan namaku yang baru. Ini adalah upah di surga. Mungkin rada susah ya bacanya. Coba bentar, pelan-pelan. Barang siapa menang, berarti udah menang ya. Udah taat pada 4 poin ketaatan ayat 8 tadi.
Maka di surga upahnya pertama dijadikan soko guru. Tahu nggak soko guru? Soko guru itu pilar, kolom yang menopang sebuah rumah biar rumah itu tidak roboh. Di gereja itu kan pilarnya gede-gede tuh untuk menopang biar bangunan itu tidak roboh. Nah, kita akan dijadikan soko guru. Mungkin Bapak dan Ibu, dijadikan soko guru, dijadikan pilar, ngapain kok dijadikan pilar? Kenapa pilar jadi upah gitu ya? Gini, kita harus ngerti konteksnya. Bahwa jemaat di Philadelphia ini kan mengalami goncangan yang luar biasa. Bukan hanya goncangan tekanan dari Romawi, tekanan karena mereka kecil dicecerin dari segala macam pihak, padahal ini masih kecil, masih baru, masih sedikit, dari tekanan dari bangsa Yahudi, ditolak dari bait Allah segala macam. Tapi mereka pun juga daerahnya itu di pegunungan yang banyak gempa. Bahkan pernah gempa itu besar sekali sampai membuat mereka takut masuk rumah. Akibatnya apa? Mereka beraktivitas di depan rumah, tidur pun di depan rumah, dan banyak yang pindah keluar kota karena takut gempa itu tadi. Goncangannya luar biasa. Kayak kita hari ini, goncangan COVID ini menggoncang kita dari berbagai macam sisi. Tapi walaupun goncangan luar biasa, mereka kan tetap kokoh. Mereka tetap setia. Nah, itu dijanjiin Tuhan dijadiin soko guru. Soko guru ini menunjukkan stabilitas. Sesuatu yang kokoh, sesuatu yang permanen. Nah, siapa sekarang yang kepengen hidupnya stabil? Nggak ada goncangan, nggak ada aniaya, nggak ada masalah, nggak ada kepanikan lagi. Siapa yang nggak kepengen itu? Kita juga kepengen kan? Jadi nanti kalau kita menang, kita di surga, kita tidak akan mengalami itu lagi. Karena apa? Kita dijanjikan sebuah stabilitas yang kokoh, yang permanen, yang tidak tergoncangkan oleh masalah apapun, yang tidak akan tergoncangkan, diganggu lagi oleh iblis. Kita akan kokoh, aman. Dan keamanan stabilitas itu bukan di mana-mana loh, tapi di dalam bait suci Allah. Siapa yang nggak kepengen masuk bait suci? Bait suci Allah itu yang di surga, bukan gereja. Kita mau masuk surga kan? Dan kita mau masuk surga bukan di emperan-emperan kan? Kita mau masuk ke dalam surga itu tadi. Dan nggak keluar lagi dari kenyamanannya itu tadi. Bukan itu aja janji Tuhan. Dijadikan, diberi stabilitas di dalam rumahnya, bersatu dengan Dia, nggak keluar lagi, tapi kita juga dikasih status yang baru. Kutuliskan nama Allahku. Siapa yang nggak kepengen status baru? Kalau kita diberi status, misalnya Daisy milik Allah, Pak Andrew milik Allah, Pak Eric milik Allah. Siapa yang nggak kepengen punya status itu? Dan status itu Tuhan janjikan sebagai upah kita. Bahwa Pak Andrew milik Allah. Karena engkau hidupnya berkenan di mataku. Mau kan? Dan kita bukan hanya dikasih status baru. Kita pun dikasih, apa itu namanya? Tempat yang baru. Di mana itu tadi? Kota Allah. Milik Allah dan status kewarganegaraan baru. Kewarganegaraan baru. Yaitu nama kota Allahku Yerusalem baru. Yerusalem itu bukan harafiah kota yang turun dari surga ke dunia, enggak. Tapi Yerusalem baru itu menegaskan bahwa kewarganegaraan kita itu adalah warga negara kerajaan Allah. Jadi Bapak dan Ibu, upah surgawi yang akan kita terima ini luar biasa. Kita diberi stabilitas di dalam rumah Allah, tidak keluar lagi, dikasih status baru milik Allah, dan dikasih KTP baru, warga negara kerajaan Allah. Siapa yang tidak mau itu? Semua mau itu. Maka Bapak dan Ibu, ayat terakhir bilang, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Bagian kita hari ini adalah taat. Taat pada 4 hal itu tadi. Walaupun ada harga yang harus kita bayar,
tapi tetap berjuang di dalam ketaatan itu tadi. Walaupun kondisi kita sekarang tidak mudah, goncangan kita sangat keras dan susah, tapi tetap Tuhan mau kita setia untuk memakai setiap waktu dan kesempatan mewartakan tentang kebenaran. Yesus adalah Mesias. Lalu sikap hati yang berserah, belajar untuk menjadi pelaku firman di dalam keseharian hidup kita, dan berpegang, bertumbuh di dalam iman kita, tidak menyangkal apapun yang terjadi. Semoga menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.